Serbian colours, beautiful chip finish over Martinez, and against the run of play. The things on the pitch last year that I worked on and that I improved on that. Kalau soal belanja pemain muda, tahun-tahun kemarin Chelsea adalah yang paling getol. Namun sekarang sudah berubah. Baru-baru ini justru muncul kabar yang terbilang langka buat klub bernuansa biru itu. Saat klub-klub lebih gencar berburu pemain muda, Chelsea malah membidik bintang tua. Kali ini targetnya Jordan Henderson dan Danny Welbeck. Fans terbelah merespon transfer ini. Ada yang takut keduanya berakhir sebagai pembelian gagal, tapi ada yang percaya transfer ini bisa mengulang lagu lama yang kemudian berakhir dengan piala. Lantas, kenapa Chelsea ingin banting setir mengejar dua bintang bangkotan? Transfer siapa yang dimaksud sebagai lagu lama tadi? Mari kita bedah bersama alasan dibalik perekrutan Henderson dan Welbeck ke Chelsea. Gagal total di musim 2025-2026, Chelsea mencoba peruntungan berbeda musim depan. Penunjukan Xabi Alonso menjadi pertanda bakal ada perubahan besar dalam wajah Chelsea musim 2026-2027. Kalau kemarin-kemarin manajemen The Blues tidak percaya dengan istilah manajer, kali ini wewenang itu diberikan kepada Xabi. Sebelum pria asal Spanyol, setiap pelatih yang direkrut Bluco cuma menyandang status head coach alias pelatih kepala. Artinya, para pelatih itu tidak punya wewenang untuk menentukan transfer pemain. Tugas mereka cuma melatih dengan skuad yang sudah disediakan oleh manajemen. Endingnya, berantakan. Ingat kasus terakhir yang terjadi pada Enzo Maresca? Meski ada bau pengkhianatan, sang pelatih Italia itu sebetulnya kesal karena tak diberi wewenang transfer. Barangkali belajar dari sana, Chelsea memberi tugas khusus buat Xabi. Selain meracik taktik, ia juga dipasrahi tugas untuk membangun skuad dan menentukan arah transfer klub. Gebrakan pertama sudah dibuat. Chelsea menebus Morgan Rogers dengan mahar sekitar 138 juta euro menurut transfer market. Semua mengira kejutan besar Chelsea berhenti di sana. Namun ternyata tidak. Pekan ini muncul sebuah kabar yang terdengar cukup langka. Chelsea tiba-tiba berniat merekrut pemain tua. Nama pertama yang diincar The Blues adalah Danny Welbeck, seorang veteran Premier League yang kini bermain untuk Brighton. Nama kedua, ini sedikit mengejutkan. Bidikan Chelsea mengarah pada Jordan Henderson, seorang pemain senior Inggris yang saat ini memperkuat Brentford. Soal Henderson, mungkin kesamaan koneksi dengan Xabi, di mana keduanya pernah membela Liverpool, bakal jadi penentu. Saat ini, Henderson masih terikat kontrak 1 tahun lagi bareng Brentford. Namun, The Beast dikabarkan siap melepas sang pemain dengan status free transfer. Demikian yang dikatakan The Athletic, dikutip via ESPN. Nah, untuk Welbeck ini, negosiasi kabarnya sudah menemui titik terang. David Ornstein dari The Athletic mengabarkan, Welbeck merespon positif minat Chelsea. Bahkan, kesepakatan personal antara The Blues dengan sang pemain sudah terjalin. Mantan pemain Manchester United dan Arsenal itu kabarnya siap menaikkan kontrak 2 tahun di Stamford Bridge. Oke, sudah cukup kabar terkininya. Sekarang kita perlu tahu alasan dibalik keputusan Chelsea mengejar Henderson dan Welbeck. Kenapa di saat banyak klub raksasa lain rela jor-joran mengejar pemain muda, Chelsea malah mengejar bintang yang usianya sudah senja? Jawabannya sudah pasti, demi mental dan pengalaman. Kita perlu menengok kembali skuad Chelsea saat ini. Pemain paling senior di tubuh Chelsea cuma Robert Sanchez, Axel Disasi, dan Tosin Adarabioyo. Ketiganya berusia 28 tahun. Soal kepemimpinan, mungkin yang paling memadai adalah Reece James, tapi usianya juga baru masuk 26 tahun. Satu masalah skuad Chelsea musim lalu adalah sikap tim yang cenderung kekanak-kanakan dan tidak dewasa. Ini tercermin dari betapa seringnya mereka mendapat kartu merah dari saku wasit. Lihat statistik dari Premier League ini, Chelsea merupakan kolektor kartu merah terbanyak di EPL musim lalu, bahkan jauh meninggalkan klub-klub lain. Welbeck dan Henderson adalah pemain yang sudah lama merumput di Premier League. Jadi kalau bicara soal pengalaman, ya tak perlu ditanya lagi. Welbeck pernah memperkuat dua raksasa berbeda, Arsenal dan Manchester United. Sementara Henderson, selama 12 tahun di Liverpool, gelandang satu ini sudah berkali-kali memboyong trofi ke Anfield.
Ingat, sebelum ini, Xabi juga membidik Granit Xhaka. Namun karena Sunderland enggan melepas sang pemain, transfer Xhaka ke Stamford Bridge pun gagal. Dari sini sudah pasti bisa disimpulkan kalau yang dicari Xabi adalah pengalaman. Kualitas Henderson dan Welbeck mungkin sudah menurun, tapi soal pengalaman, mereka adalah dua opsi terbaik. Karena Welbeck dan Henderson adalah pemain tua, sudah pasti respon fans tidak bersahabat. Banyak yang kontra dan menentang keputusan manajemen Chelsea ini. Fans rival juga mengejek keputusan ini sebagai keputusan lawak. Namun, dari sini kita perlu menilik sejarah. Keputusan merekrut bintang tua ini bak mengulang masa lalu yang justru berakhir sukses. Fans Chelsea, ingatkah kalian ketika The Blues mendatangkan Thiago Silva pada tahun 2020 silam? Usia Silva waktu itu sudah 36 tahun. Banyak yang menyebut transfer ini adalah sebuah perjudian. Bahkan, salah satu media Inggris, The Sun, melabelinya sebagai transfer aneh. Namun kalian tahu bagaimana endingnya? Setelah bereuni dengan pelatih lamanya, Thomas Tuchel, Silva justru bertransformasi jadi sosok pemimpin di tubuh Chelsea. Masalah The Blues waktu itu mirip-mirip sekarang. Skuad mereka dihuni banyak pemain muda dan sedang butuh pemimpin. Kebetulan Silva yang awalnya diragukan berhasil maju mengisi peran tersebut di tim. Semua tahu seperti apa ending musim penuh pertama Silva di Stamford Bridge. Karirnya tuntas dengan gelar Liga Champions di tangan. Berkaca dari sana, Xabi ingin mengulang kesuksesan serupa. Mungkin Welbeck atau Henderson tak akan langsung persembahkan Liga Champions. Tapi setidaknya mereka bisa jadi sosok pemimpin yang selama ini hilang dari tubuh Chelsea. Kembali ke pernyataan awal, keputusan Chelsea mengejar Danny Welbeck dan Jordan Henderson jelas merupakan sesuatu yang langka. Bisa dibilang ketertarikan ini menjadi pertanda berikutnya, bahwa kebijakan transfer Chelsea memang sudah berubah. Mereka tak lagi getol memburu bocil-bocil gaje yang dibanderol begitu mahal. Coba perhatikan data transfer Chelsea yang sudah resmi dari transfer market ini. Data itu menunjukkan kalau musim panas ini, Chelsea cuma merekrut 3 pemain dengan usia di bawah 20 tahun. Cuma satu, yakni Giovanni Kenda yang dihargai lebih dari 20 juta euro. Kondisi yang berbeda dibanding musim lalu. Musim panas kemarin, ada 4 pemain di bawah usia 20 tahun yang merapat ke Chelsea. 2 diantaranya dihargai sekitar 40 jutaan euro. Belum ditambah rekrutan lain yang baru menginjak usia 20 sampai 21 tahun macam Jamie Giddens dan Alejandro Garnacho. Chelsea harus mengeluarkan kocek sekitar 300 jutaan euro untuk beli pemain musim lalu. Berapa banyak pemain muda dan bocil-bocil gaji borongan Chelsea yang akhirnya berhasil? Mungkin nyaris tak ada. Kebanyakan dari mereka justru dilepas ke klub lain, bahkan dengan harga rugi. Ini membuktikan kalau keputusan investasi Bluko kemarin salah besar. Maka dari itu, tahun ini mereka memilih lebih bijak menghabiskan duit. Morgan Rogers dibeli dengan harga super duper mahal. Tapi, ia sudah Premier League proven alias terbukti EPL. Marco Palestra baru 21 tahun, 57 juta euro, tapi sudah bersinar di Serie A. Sekarang giliran Welbeck dan Henderson. Perlahan namun pasti, Chelsea mau kembali ke kodratnya sebagai tim yang lebih suka barang jadi daripada pemain mentah. Akhir kata, 2 target baru Chelsea tadi kembali jadi sinyal kalau ada perubahan kebijakan di Chelsea. Yang perlu dicatat, kepindahan seorang pemain tua ke Chelsea seringkali justru berakhir manis buat klub London Barat tersebut. Akankah itu berlaku buat Welbeck dan Henderson? Menurut kalian football lovers, apakah ini adalah transfer bijak? Tulis opini kalian di komen ya. Pastikan kalian like video ini kalau kalian suka, subscribe Sorting 11 Moment, lalu jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.